Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya coronavirus disease 2019 yang ramai dikenal dengan corona menyebabkan World Health Organization atau WHO menetapkan pandemi global. Seperti saat ini, kondisi saya yang lagi nggak fit. Mohon doanya agar bisa segera membaik, dan juga seluruh sahabat yang lagi tidak fit juga, semoga diberikan kesehatan kembali. Lantaran pandemi corona yang mempengaruhi sampai ke dalam aspek kehidupan lokal, maka hal ini sejalan dengan istilah lokal, yaitu pagebluk. Berbagai sudut pandang digunakan di tengah masyarakat dalam menghadapi situasi pagebluk. Ada yang melihat dari sudut pandang secara sains, medis, ada pula yang menggunakan dari sudut pandang secara politis dan ekonomis. Dan tentu saja sudut pandang secara mitologi atau biasa disebut sebagai mitos. Sudut pandang mitologi atau mitos nyatanya adalah perintah, ramalan, maupun penafsiran dari para leluhur. Salah satunya tentang semesta alam. Memiliki arti mendalam dan diungkapkan dengan cara gaib yang kemudian dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, terutama di Indonesia. Walau hanya sekedar menggunakan metode otak-atik gathuk seperti saat menghadapi pagebluk corona saat ini. Lantas, apa saja sudut pandang tentang mitos-mitos yang digoreng oleh masyarakat, walau hanya dengan metode otak-atik gathuk dalam menghadapi situasi pagebluk saat ini? Simak sampai akhir video ini. Selamat menikmati. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, pertama lebih baik kita berkenalan dengan apa itu pagebluk. Apa hubungannya dengan pandemi? Pagebluk atau dalam versi lain dikenal sebagai bagebluk atau suatu sebutan untuk suatu wabah penyakit yang sedang terjadi. Kata dasar atau tembung lingga dari pagebluk adalah gebluk. Baik dalam bahasa Jawa maupun Sunda, kata gebluk atau bluk dapat berarti jatuh, tersungkur, tumbang, ataupun dapat juga disebut sebagai ledakan. Dengan demikian, pagebluk menggambarkan suatu kondisi banyak korban berjatuhan, bertumbangan, ataupun jatuh tersungkur yang terjadi secara serentak, bahkan berskala luas, yang karena besarnya hal tersebut maka menimbulkan korban yang banyak, sehingga menyerupai arti gebluk, yaitu ledakan. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa pagebluk merupakan suatu istilah lokal yang digunakan untuk menyebut istilah pandemi. Pagebluk yang sedang dihadapi oleh masyarakat nyatanya sudah ada sejak dahulu kala, pada zaman dahulu kala. Dalam lingkup sastra atau kesusastraan Jawa, berbagai macam bentuk dan upaya penanganan wabah atau pagebluk ini telah tercantum dengan baik secara tulis maupun lisan. Menurut para peneliti ahli utama BPNP DIY, Dr. Anda Suyami M. Hum, dalam manuskrip dan naskah kuno telah tercantum berbagai informasi mengenai adanya wabah penyakit yang pernah melanda di tanah Jawa. Antara lain penyakit gudik, influenza, kolera, tuberkulosis. Hal tersebut terungkap dalam berbagai naskah kuno yang ditulis pada awal abad ke-20, yakni naskah tentang leloro gudik, leloro influenza, lelembut kolera, dan leloro tuberkulose. Kisah tentang pagebluk senantiasa dibarengi dengan narasi mitos sebagai salah satu ciri khasnya. Sementara menurut dosen Prodi Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UGM, Rudi Wiratama M. Hum, dalam pandangan orang Jawa, pagebluk
dipahami sebagai sebuah fenomena kosmologis. Hal ini juga mendorong manusia harus mengembalikan keseimbangan, keselarasan antara diri pribadi manusia dengan sesama dan lingkungannya, serta manusia dengan Tuhan. Masyarakat Indonesia, terutama di Tanah Jawa dan terkhususnya lagi di Jogja, masih menyepakati narasi tentang mitos-mitos hampir dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi situasi pagebluk saat ini. Dan hal tersebut menjadi tradisi yang merupakan salah satu aspek yang membentuk kebudayaan Jawa, terutama di Yogyakarta. Tahun 2020. Apa yang terjadi dengan tahun 2020? Sampai pada pertengahan tahun 2020 ini banyak dianggap terjadi berbagai musibah, tak terkecuali terjadinya pagebluk corona. Apabila melihat dengan menggunakan logika berpikir secara umum, tidak ada yang salah dengan tahun 2020, karena memang hanya angka dan seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun apabila kita melihat dari sudut pandang yang lain, terjadinya berbagai musibah hampir di seluruh penjuru dunia pada tahun 2020 ini. Telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja di kerajaan Kediri pada masa lalu, dalam Jongko Joyoboyo. Di sana telah disebutkan bahwa sesuk yen wis ketemu taun sing kembar, bakal ketemu jamane langgar bubar, masjid korat karit, Ka'bah ora keamba, begajul podo ucul, manungso sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo keluwen, para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Narasi tersebut memiliki arti kira-kira sebagai berikut. Apabila besok telah bertemu dengan tahun yang kembar, maka akan bertemu dengan masanya musola-musola atau surau itu bubar, masjid nggak ada yang ngurus atau nggak terurus, Ka'bah tidak lagi dikunjungi, para penjahat lepas dari penjara, manusia meninggal tidak diurus bagaimana mestinya, rakyat kecil kelaparan, dan para pejabat atau pegawai bekerja sampai lupa keluarga. Dalam setengah tahun pertama di tahun kembar 2020, dengan angka kembar 2020, upaya pencegahan penyebaran virus corona yang dimulai dari anjuran untuk di rumah saja, PSBB, hingga lockdown dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Dampaknya, masyarakat umat beragama dianjurkan untuk melakukan ibadah di rumah masing-masing sebagai akibat penutupan sebagian besar tempat-tempat ibadah termasuk musola, masjid, gereja, pura, dan semuanya. Pemerintah Arab Saudi juga menutup Ka'bah dan akses ibadah umroh dan haji ke Tanah Suci untuk sementara waktu. Terus, bagaimana dengan begajul podo ucul? Untuk mencegah penyebaran virus corona, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pembebasan lebih dari 36.000 narapidana atau dapat disebut para penjahat lepas sesuai dengan ramalan Prabu Joyoboyo. Dampak selanjutnya yang terlihat akibat pandemi corona adalah kawula cilik podo keluwen. Ya. Kawula cilik podo keluwen atau rakyat kecil banyak yang kelaparan terjadi akibat banyak lapangan pekerjaan tidak dapat dikerjakan sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, driver ojol dan pedagang kaki lima yang mulai kehilangan pelanggannya. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang memutuskan untuk melakukan PHK untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat pagebluk corona. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini telah diramalkan oleh
Prabu Jayabaya ratusan tahun lalu.